Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that. Kali ini saya berada di Pekalongan ya teman-teman, meneruskan pembangunan proyek di Pekalongan, tapi bukan yang dulu ya, ini baru lagi. Dan maaf sekali, ini baru sempat saya review. Kebetulan kandang ini juga sudah jadi juga ya teman-teman. Saat ini tinggal finishing pengerjaan sedikit-sedikit saja begitu ya. Nah, ini jadi kandang 2 teman-teman, kandang kedua yang berada di sini. Nah, itu kandang 1 berada di sana, yang dulu itu ya, yang sempat kita review. Mungkin teman-teman masih ingat dengan video saya yang kandang berada di Pekalongan, dan ini untuk kandang 2-nya. Nah, ini sudah selesai. Nah, tapi yang itu medium spec dan ini yang versi hematnya teman-teman. Apa sih bedanya dengan versi yang kandang dulu dengan yang sekarang? Nah, karena nilainya cukup terpautnya lumayan jauh juga teman-teman. Untuk kandang 1 itu dulu nilai kontrak di angka 700-an juta, dan yang ini hanya 600 kurang sedikit ya, 500-an berapa itu saya juga agak lupa teman-teman. Nah, apa sih bedanya? Oke, sekarang nanti kalau teman-teman ingin lihat spek total kandang pertama dengan yang medium spec, itu nanti teman-teman bisa lihat videonya yang judulnya finish review di Pekalongan ya teman-teman. Nah, nanti untuk yang ini, untuk kandang 2 ini nanti saya beri judul Pekalongan 2 begitu ya teman-teman. Nah, ini dimensi sama ya teman-teman. Untuk dimensi dan populasi sama ya, 12 kali 42 untuk dimensi panjang lebarnya ya, sama-sama 2 lantai. Hanya untuk perbedaan dari segi konstruksi, itu kandang pertama itu menggunakan IWF ya teman-teman untuk konstruksi bajanya, dan yang kandang ini menggunakan besi INP ya teman-teman, INP 100 ya. Nah, banyak teman-teman selisihnya. Dan apa saja sih yang membedakan antara kandang 1 dan 2, yaitu salah satunya di konstruksi ya teman-teman. Konstruksi tadi yang kandang lama itu menggunakan IWF, dan yang ini menggunakan INP begitu ya. Terus untuk bagian tirai ya teman-teman, bagian tirai itu kandang ini tanpa handwind, jadi manual. Nanti ketika pengen dibuka tirainya itu hanya pakai tali saja itu ya, mungkin kecil itu ya, kelihatan nggak ya? Nah, itu jadi pakai tali kecil saja, itu nanti ditarik manual begitu ya. Nah, kalau yang kandang 1 itu kan menggunakan handwind begitu. Nah, kalau ini manual saja ya. Nah, untuk sel deck, bagian sel deck sama ya. Ya, ini untuk kandang 1 dan kandang 2 sama. Oke. Terus untuk selokan ini ya, selokan tetap ada. Untuk yang lain nanti coba kita masuk ke dalam ya teman-teman. Kita masuk ke dalam. Itu ya, kandang pertama menggunakan handwind ya. Untuk kandang ini, kandang 2 karena versi hemat maka dia manual. Dan lagi teman-teman, ini kelihatan nih tanpa overloop ya. Jadi overloopnya enggak kita buat pakai plat enggak, tapi ini pakai papan saja ya. Ya seperti ini ya. Nah, ini papan, terus nanti ditutup pakai terpal ya. Ditutup pakai terpal seperti ini. Nah gitu ya. Oke, itu dari segi luarnya begitu ya. Nah, ini untuk kolam sel deck sama. Nah, karena memang untuk kolam sel deck itu wajib ya, tetap harus ada begitu ya.
ini tetap nggak kita hilangkan begitu. Lanjut kita ya. Nah, ini masuk ke lantai 2 teman-teman. Oke, nah ini salah satu yang membedakan antara kandang 1 dan kandang 2. Untuk lantai 2 ini menggunakan bambu ya. Nah, sedangkan kandang 1 itu ya, itu kandang 1 menggunakan PVC teman-teman, menggunakan lantai PVC, dan yang ini menggunakan bambu seperti itu. Nah, ini cukup lumayan juga harganya itu. Untuk peralatan seperti super feeder, plan minum, saya anggap sama saja ya. Oke, ini untuk instalasi kelistrikan sudah oke juga, sudah nyala. Oke, nah ini untuk tandon air untuk per lantainya itu belum dipasang ya. Ini nanti proses pemasangan juga. Ini nanti untuk tandon air berada di atas meja ini ya. Di atas meja ini baru dialirkan ke masing-masing line minum begitu ya. Dan ini untuk sekat lantai 1 dan 2 di bagian sel deck belum ketutup juga ini. Oke, ini untuk plafon juga sudah oke, sudah semua. Untuk plafon tetap ya teman-teman, kita menggunakan hulu 24 untuk rangkanya. Nah, ini untuk peralatan seperti blower itu juga sudah terpasang ya. Untuk kandang 12 kali 42 ini menggunakan 3 buah blower 50 in ya teman-teman, dengan dinamo 1,5 HP begitu. Nah, ini menggunakan blower 50 in dengan model cone butterfly ya teman-teman. Ini bukan mentang-mentang karena paket hemat terus blowernya sembarangan enggak ya teman-teman. Ini juga kita pilih yang bagus juga teman-teman. Nah, untuk daya hisapnya sih kemarin kita coba di angka di depan kipas ya. Dari depan kipas itu di angka 89 ya rata-rata meter per detiknya. Nah, nanti kalau uji coba tes di tengah kandang itu belum kita uji coba karena memang belum bisa dites begitu ya, karena ini masih ada belum kasih terpal juga, terus banyak yang lubang-lubang juga. Nah, itu belum ketutup, jadi nggak bisa dites sekarang begitu. Nah, ini memasuki bagian gudang teman-teman. Gudang berada di samping ya ini. Nah, ini sudah di keramik juga, tapi ini merupakan pekerjaan tambahan ya teman-teman. Jadi kalau di dalam kontrak itu untuk pekerjaan keramik, plester aci itu nggak ada ya. Jadi hanya pasangan bata ringan saja atau hebel. Nah, itu tanpa plester, tanpa aci. Nah, ini mungkin karena memang kemarin yang punya itu pengen bersih dan pengen rapi, makanya untuk pekerjaan keramik, plester aci itu ditambahkan begitu. Nah, ini semua sudah di plester aci semua. Dan di sini nanti digunakan untuk tempat tidur ABK ya. Dan untuk tempat pakannya berada di bawah ya. Oke. Sekarang kita turun. Untuk climate control tetap menggunakan Temptron 304D ya. Dan untuk panel induknya ya, ini manual ya. Jadi nanti ketika PLN padam itu manual. Untuk perpindahan PLN ke genset itu masih pakai tuas biasa ya.
jadi tidak otomatis. Tapi walaupun tidak otomatis, tapi untuk keamanan sudah kita lengkapi begitu ya. Jadi di sini sudah ada fast failure juga. Jadi nanti ketika ada fast dari PLN error, itu listrik akan padam begitu ya. Listrik akan padam dan alarm akan bunyi. Dan nanti ABK menghidupkan genset, baru tuas dipindahkan ke genset begitu ya. Dan ini untuk climate control, pengaturan 3 blower atas bawah ya. Jadi ini total 6 blower, sudah ada pemanas dan cooling pad juga begitu. Nah, ini ada jendela kecil di sini, dan ini pintu masuk untuk ke kandang. Dan di bawah situ ada kamar mandi untuk ABK. Dan sebelahnya sana itu ruang genset ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk dulu ke sini. Nah, seperti ini ya. Ini kondisi lantai 1 teman-teman. Tetap kita rabat juga untuk lantai 1. Nah, ini untuk blowernya yang masih dalam proses pemasangan ini ya. Dinamonya 1,5 PK teman-teman, menggunakan merek Siemens ya. Nah, ini Siemensnya bagus teman-teman. Ini Siemens bukan abal-abal ini ya. Siemens yang bagusnya ini. Makanya daya hisapnya tetap bagus begitu ya. Nah, ini lantai 1 masih berantakan ini ya, karena kabel-kabel juga masih belum dibenahi semua ya. Nah, ini untuk lainnya ini sudah oke ya. Ya, tinggal pekerjaan finishing saja teman-teman. Nah, jadi di sini perbedaan antara kandang 1 dengan budget 700-an juta dan ini 600-an juta itu lumayan juga ya. Kalau bagi orang seperti saya itu nilai 100 juta juga lumayan juga teman-teman ya. Nah, itu seperti ini sudah jalan ya teman-teman gitu. Jadi untuk pembuatan kandang close house itu semua bisa disesuaikan ya. Jadi jangan melihat kandang yang terlalu mewah saja, itu jangan ya. Nah, soalnya untuk fungsinya itu dalam kandang seperti close house itu dengan peralatan yang bagus ataupun dengan peralatan yang biasa-biasa saja, itu hasilnya sama teman-teman. Tinggal pengelolaan saja yang penting ya. Kalau pengelolaan benar, pengelolaannya bagus, ya hasilnya pasti bagus juga teman-teman. Begitu. Jangan mentang-mentang pakai peralatan bagus terus hasilnya menjamin akan bagus, enggak juga seperti itu. Cuma kalau dengan peralatan bagus itu paling tidak sedikit membantu begitu ya. Nah, kalau kandang kecil-kecil ya, semisal kapasitas seperti ini ya, 12 kali 42, itu tidak perlu memakai yang full otomatis, pakai auger lah atau pakai peralatan yang serba full otomatis, nggak usah. Itu nanti malah akan menambah biaya maintenance begitu ya. Nah, jadi yang perlu ditekan ya, jangan terlalu dipaksakan. Jadi wah harus seperti ini dengan peralatan seperti ini nanti hasilnya pasti bagus, nggak seperti itu juga teman-teman ya. Nah, makanya banyak teman-teman yang sering konsultasi ke saya, Mas, untuk kandang ukuran segini habis biaya berapa? Itu saya jawabnya kadang-kadang bingung ya teman-teman. Soalnya untuk kandang sendiri bisa di custom ya, atau customisasi begitu ya. Jadi disesuaikan. Mendingan kalau bertanya itu malah, Mas saya punya budget sekian, bisa nggak dengan populasi sekian ya. Misal nih, Mas saya punya budget di angka 1M, tolong dibuatkan kandang kapasitas 20.000. Nah, itu nanti kita yang olah ya teman-teman gitu. Nah, nanti kita buatkan RAB. Setelah kita buatkan RAB,
nanti kita sodorkan ke teman-teman. Ketika cocok ya silahkan, kalau mau diambil ya silahkan kita tindak lanjuti, kalau tidak ya monggo gitu ya. Oke, lanjut untuk review kandang di sini ya. Nah, ini untuk shell decknya teman-teman, untuk bagian shell decknya. Jadi di sini ada 4 buah pompa ya teman-teman, 4 buah pompa. Ini untuk 2 lantai, jadi per lantai menggunakan 2 buah pompa ya. Dan di sini terdapat kolam, tapi ini bukan kolam ya teman-teman. Sebenarnya ini hanya untuk mengalirkan air yang dari shell deck ya, nanti baru dialirkan ke dalam kolam tampungan yang di luar tadi ya teman-teman, begitu ya. Jadi ini nggak ada airnya, nanti hanya untuk ngalir saja ini ya, seperti apa ya, selokan begitu ya. Jadi seperti jalan air, nanti ditampung ke penampungan kolam yang berada di luar dan dipompa untuk naik lagi ke shell deck dengan pompa ini, begitu ya. Jadi nanti ini untuk kolam ini itu nggak tergenang air begitu. Kadang-kadang suka salah juga teman-teman ya. Itu kok kolamnya di dalam, itu kelembapannya naik nggak mas? Nah, itu karena memang prinsipnya nggak seperti itu ya sistemnya ya. Jadi ini untuk mengalirkan saja begitu ya, untuk mengalirkan air yang turun dari shell deck begitu ya. Jadi mengalir ke sana begitu ya. Nah, kenapa kok dibikin lebar ya? Soalnya yang namanya shell deck itu kadang-kadang ya, kalau yang namanya blower pas waktu ada ayam itu blower hidup ya, itu air suka kesedot masuk ya teman-teman, kesedot masuk. Makanya kita bikin agak lebar itu biar nggak tumpah ke dalam kandang begitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk regulator juga kita taruh di sini ya, karena ini kandang pendek. Kalau kandang panjang itu ya lebih dari 70 meter atau 80 meter bahkan 120, bagusnya regulator ditaruh di tengah ya teman-teman, dan nanti ditambah dengan pompa booster ya, atau pompa pendorong begitu ya. Jadi untuk tekanan air itu bisa maksimal. Kalau memanfaatkan gaya gravitasi seperti di sini, itu kalau kandang besar atau kandang panjang itu nggak akan mampu teman-teman, kecuali untuk tandonya berada di atas begitu ya, tinggi itu ya, itu baru bisa itu ya. Kalau seperti ini nggak bisa gitu. Oke, lanjut keluar ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak yang bisa ya membandingkan setelah melihat video kandang ini dan yang kandang pertama. Itu silahkan kalian bandingkan sendirilah dalamnya seperti apa ya. Nah, ini untuk lagi ya, ini mumpung masih di dalam teman-teman, nih INP 100 ya teman-teman, INP 100 ini ya, ini INP 100 untuk balok utamanya juga menggunakan INP 100, dan di sini menggunakan CNP, di sini CNP ya. Nah, ini hanya 4 saja teman-teman, jadi cuman per pelong ini dibagi 4 saja ya, begitu. Nah, kalau papan posisi kan agak banyak ya, jadi per 60 cm itu ada CNP lagi. Nah, itu lumayan memangkas biaya juga teman-teman, gitu ya. Nah, karena ini menggunakan lantai bambu, itu cukup seperti ini saja sudah kuat gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, perbedaannya 100 juta lebih ya, lumayan ya teman-teman ya. Nah, ini pintunya nih ya. Oke, lanjut keluar ya. Nah, ini bagian untuk gensetnya ya. Untuk ruang genset ini belum jadi teman-teman. Masih dalam proses pengerjaan juga ya. Tapi nanti di sini adalah ruang genset ya teman-teman. Dan nanti untuk dindingnya seperti kandang satu ya, seperti itu ya. Jadi nanti untuk pintu dan jendelanya itu lebar seperti itu ya, ada dinding bermes dan ada pintunya ya, gitu. Coba kita lihat bagian blowernya ya. Nah, ini untuk bagian blowernya ya.
sama ya, menggunakan 3 blower per lantai, jadi total ada 6 blower ya. Dan untuk kandang satu juga sama teman-teman ya. Oke, ini bagian belakangnya. Nah, semua ada kanopinya ya, jadi biar air nggak masuk ke dalam kandang ketika ada angin begitu ya, atau hujan angin begitu ya. Nah, soalnya sering itu kelewatan bagi teman-teman itu untuk menambahkan kanopi itu gitu kan. Kalau nggak dikasih kanopi seperti ini ya, nanti untuk atapnya itu mungkin bisa diperpanjang lagi ya begitu. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman, sedikit review kandang yang berada di Pekalongan ya, perbedaan antara kandang 1 dan kandang 2. Semoga kalian terinspirasi ya teman-teman. Jadi kalian yang ingin membuat kandang itu silahkan mau konsultasikan dengan kita, boleh. Yang penting itu teman-teman, kalian jangan terlalu memaksa dengan budget yang terlalu tinggi ya. Jadi ketika kok punya budget misal kok hanya 500 juta, ya bikinlah dengan yang ada dulu begitu ya. Jangan terlalu dipaksa dengan yang kandang besar begitu ya. Kandang kecil seperti ini hanya juga sudah lumayan teman-teman begitu. Nah, buktinya untuk kandang ini atau yang punya di Pekalongan ini, dia ketagihan teman-teman. Jadi mulai dari kandang 1 selesai, dan kandang 1 itu kebetulan sudah jalan 3 periode, dia langsung minta dibuatkan kandang lagi begitu. Dan ini kandang yang kedua dengan budget yang ada begitu kan. Ini soalnya kita waktu MOU kandang, pengerjaan kandang ini hanya di angka 600-an kurang sedikit teman-teman. Di angka 500 berapa ya, 570 atau berapa itu saya agak lupa juga begitu ya. Jadi ya seperti inilah jadinya, nggak terlalu banyak bedanya ya. Untuk segi kekuatan konstruksi sudah kita jamin ya, tetap kuat begitu ya. Untuk peralatan ya insya Allah tetap bagus juga gitu ya, memenuhi standar lah. Jadi tidak asal ya kita ya, mentang-mentang nanti mas saya hanya punya budget 500, yang penting kandangnya jadi, enggak. Kita tetap sesuaikan semua teman-teman. Kita juga nggak mungkin kok terus yang penting asal jadi, yang penting kandang close house. Itu enggak, kita nggak mungkin seperti itu. Kita pasti pertimbangkan semua begitu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman untuk review kandang di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk like dan share. Akhir kata, sekian dan terima kasih.